Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB menjelang aksi protes ke KPK Selasa 20 September besok. Mahfud MD mengatakan saat ini situasi Papua memanas usai Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kata Mahfud MD saat ini ada ajakan untuk demo besar-besaran di Papua pada Selasa 20 September besok yang bertajuk Save Lukas NMB. Mahfud MD mengatakan bahwa kasus korupsi Lukas NMB bukanlah korupsi biasa yang terkait dengan gratifikasi 1 miliar. Saat ini kata Mahfud MD ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang dilaporkan ke KPK. Saat ini saja kata Mahfud MD, PPATK telah memblokir sejumlah rekening atas nama Lukas NMB dengan nilai mencapai 71 miliar rupiah. Diduga uang tersebut terkait transaksi haram dari uang operasional pimpinan dan dana pengelolaan PON. Saat ini PPATK juga mengendus adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Mahfud MD pun memastikan bahwa kasus korupsi yang menjerat orang nomor 1 di Papua itu bukanlah kepentingan politik karena menjelang Pilpres 2024. Sebab kasus mega korupsi di Papua sudah terendus sejak tahun 2020. Hal itu juga kata Mahfud MD sempat diungkapkannya sebagai Menko Polhukam ke media massa. Alek, saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dan terutama di Provinsi Papua, saya akan menyampaikan pengumuman atau informasi terbuka kepada publik tentang situasi keamanan di Papua, khususnya Jayapura hari ini. Saya didampingi oleh Wakil Pimpinan KPK Pak Alex Marwoto, kemudian didampingi oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan pejabat-pejabat tinggi dari BEN, dari Polri, Intelkam Polri, dari BEN, Intelkam Polri, lalu BAES, TNI, dan para deputi. Begini, di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening
atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Kemudian, saudara, oleh sebab itu sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown COVID tahun 2019 gitu. Sehingga itu sangat menyesatkan publik. Seakan-akan uang 1 miliar itu terjadi pada saat COVID, padahal di COVID-nya itu dia menyebutnya 2019, jauh setahun. Dan lockdown-nya itu di Indonesia saudara tahu itu tahun 2020 dan tahun 2019 ini ditulis 2 kali di surat ini. Bukan keliru ketik gitu karena 2 kali ditulis. Nah, saudara sekalian, kasus Lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti ditulis oleh Romo tadi, situasi politik menjelang 2024 karena ada parpol dan sebagainya. Karena saya persilahkan saudara membuka berita, membuka situs tanggal 19 Mei tahun 2020. 19 Mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020. Saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis gitu. Nah, oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu menanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB menurut saya ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Enggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.